Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustadz Husni Tamrin SSI yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah berkah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di puasa kelima, tepatnya 5 Ramadan 1444 Hijriah dalam program Hikmah Ramadan, Ramadan penuh berkah. Dan dalam kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas suatu tema yang menarik sekali, yaitu mengenai Ramadan sebagai bulan evaluasi. Dan untuk secara gamblang membahas tema tersebut telah hadir di studio bersama kita Ustadz Sulaiman M. Nur. Boleh kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Mbak Amel. Alhamdulillah. Masih puasa Ustadz? Masih puasa dan harus tetap puasa, Mbak Amel. Dan baik Ustadz, sebelum itu kami informasikan bagi pemirsa di rumah yang apabila nanti memiliki pertanyaan bisa langsung menghubungi line interaktif kita di nomor 0711 311 454. Dan langsung saja Ustadz kita masuk ke pembahasan tema kita, yaitu mengenai Ramadan sebagai bulan evaluasi Ustadz. Seperti yang kita ketahui Ustadz, bahwasannya Ramadan ini adalah ajang untuk introspeksi diri dan juga evaluasi, benar Ustadz? Benar, Mbak Amel. Jadi Ramadan itu membuat kita harus mengevaluasi diri kita. Tadi kita diperdengarkan oleh qari kita firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 105. Di mana dalam ayat tersebut Allah jelas mengingatkan kepada kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan kemuliaannya adalah bulan itu Allah pertama kali turunkan Al-Quran. Maka evaluasi kita, apakah puasa kita yang kita lakukan setiap tahun di bulan Ramadan sudah sesuai dengan puasanya yang dianjurkan sebagaimana di dalam Al-Quran. Kita ketahui Mbak Amel dan para pemirsa sekalian bahwa surah pertama yang turun di dalam Al-Quran yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana ayat tersebut hakikatnya menyuruh kita bercermin dengan seorang bayi. Dalam ayat tersebut jelas Allah menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya Mbak Amel dan pemirsa sekalian, kita sebagai manusia harus bercermin dengan seorang bayi. Bayi yang baru dilahirkan luar biasa. Seorang ibu melahirkan bayinya, taruhannya itu nyawa. Taruhannya nyawa, hidup dan mati. Tapi pada saat seorang bayi dilahirkan, terdengar suara tangisan bayi itu, semua derita yang pernah dirasakan oleh seorang ibu itu hilang seketika. Hilang seketika. Kenapa? Happy, senang, bahagia. Pada saat yang bersamaan, orang-orang di sekitarnya, keluarga, mamang, paman, om, tante juga senang. Langsung memberi kabar bahwa sudah lahir keponakan saya, sudah lahir cucu saya. Kenapa? Karena kelahiran seorang bayi itu memberikan rasa bangga, rasa bahagia bagi orang tua dan keluarga di sekitarnya. Nah, ini barangkali bisa menjadi bahan evaluasi bagi diri kita. Apakah puasa kita sudah benar-benar mencetak diri kita menjadi seorang bayi yang baru dilahirkan? Ini Pak Amel. Masya Allah, berarti kalau kita melihat dari segi sana, berarti fitrahnya kita ini seorang bayi. Seorang bayi, Ustadz. Ya. Baik Ustadz, kalau kita berbicara mengenai tema kita mengenai evaluasi ya Ustadz, Ya. mengapa sih Ustadz Ramadan ini identik dengan
evaluasi Ustadz. Apa spesialnya evaluasi di bulan Ramadan ini dibandingkan bulan yang lain? Baik Mbak Amel, anak sekolah itu ada waktu-waktunya untuk semesteran, ya. Maka waktu-waktu tersebut mereka mempersiapkan diri mereka. Mereka berjihad, mereka berdoa, dan mereka bekerja secara maksimal. Begitu juga kita umat Islam, umat manusia, orang-orang yang beriman. Ada waktunya kita untuk mengevaluasi diri kita. Salah satu waktu yang paling afdol adalah di bulan suci Ramadan. Kita beramal di bulan suci Ramadan 24 jam, 1 hari 1 malam. Kemudian 30 hari 1 bulan, selama 1 bulan. Artinya apa? Aktivitas kita, bangun, tidur, sampai tidur kembali, itu adalah aktivitas menjaga harmoni ibadah puasa kita tetap stabil dan akhirnya benar-benar mengeluarkan kita menjadi seorang bayi tadi, Mbak Amel. Jadi mengapa Ramadan selalu dijadikan bulan untuk evaluasi? Karena Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi diri kita. Ini Mbak Amel. Karena Ramadan adalah bulan yang spesial tentunya. Spesial, Ustadz. salah satu di antaranya. Dan tadi Ustadz udah bilang bahwasannya Ramadan ini bulan yang spesial untuk kita introspeksi, Iya. untuk kita evaluasi. Ustadz ya, benar itu Ustadz. Lalu mengapa Ustadz itu penting evaluasi untuk kita, apalagi khususnya di bulan Ramadan ini? Ya Mbak Amel, evaluasi itu penting dalam segala lini. Tadi saya katakan, kiaskan, analogkan bahwa anak kecil sekolah mereka saja memerlukan semesteran, memerlukan ujian. Untuk apa? Untuk mereka naik tingkat. Kalau mereka tidak lulus, mereka barangkali stagnan, bahkan bisa jadi turun tingkatnya. Namun jika mereka berhasil, mereka bisa naik, melompat ke jenjang selanjutnya. Nah, begitu juga kita, umat Islam. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Sekarang ini lafaz yang dipanggil kepada kita itu adalah ya ayyuhalladzina, bukan na'amanu tapi aslamu, hai orang-orang Islam. Baru Islam kita, belum beriman. Allah sudah memanggil kita dengan iman. Untuk apa kita berpuasa? Untuk bertakwa, merubah diri kita dari Islam, iman, bertakwa. Inilah kita ingin naik tingkat, Mbak Amel. Masya Allah, berarti sangat mulia sekali ya Ustadz. Ya. Bulan Ramadan ini apalagi dipakai untuk mengevaluasi dan introspeksi diri kita Ustadz. Benar. Lalu Ustadz, bagaimana Ustadz caranya kita untuk mengintrospeksi diri kita Ustadz? Oke, Mbak Amel. Jadi sederhana, bagaimana caranya kita mengevaluasi diri kita. Sekarang kita baca diri kita, saya saja misal, saya usianya 50 tahun. Saya sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu lebih kurang 37 tahun. 37 kali. Artinya 37 kali. Allah berjanji, la'allakum tattaqun. Pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah itu berjanji. Janjinya Allah pasti ada dan pasti benar. Nah, pertanyaan kita, kok selama 37 kali saya berpuasa Ramadan belum menjadikan saya orang yang bertakwa? Nah, ini evaluasi kita, Mbak Amel. Oke. Tadi Ustadz sempat menyinggung soal menjadikan diri kita bertakwa, Ustadznya. Lalu bagaimana Ustadz caranya menjadikan diri kita ini takwa, Ustadz? Ya, kalau secara sederhana berdasarkan surah Al-Alaq ayat 1-5 tadi, berarti kita bercermin dengan kehidupan seorang bayi, maka pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa adalah orang yang membuat orang sekitarnya itu senang dan bahagia. Baik Ustadz, menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini ya Ustadz. Dan pemirsa setia TVRI, setelah ini akan hadir penampilan dari Hadroh Nurul Jannah yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Randy Ansyah. Jadi jangan kemana-mana dan tetap setia bersama kami di Hikmah Ramadan, Ramadan penuh berkah. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam. Dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital.
terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Telah lengkapnya loh bukuan kita hari ini. Coba jengok lagi, Kak. Kelimpungan atau Yang manis? minum atau yang manis bisa. Ada, ya? Ada. Ya. Saya jalan dulu berarti balik ini. Kakak. Maaf kakak. Mati dicuci, Pak. Duit besar dah apa, Pak? Duit tinggal selembar, tinggal 50. Nggak apa-apa lah, Kak. Anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita ni masih nak ngejo ke besok nak makan apa? Mana ini dinjuk ke galo? Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah, Kak. Kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih, Pak, ya. Sama-sama, Pak. Cukup lah untuk beli bensin. Ya, Ada mobil ya, Kak. memang itu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ma'ala yahudar fahuwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Hayyul Hadi
الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي على العرش رق جامي وكلمه المولى الجلي على العرش رق جامي وكلمه مولى جليل فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي Masya Allah sekali penampilan dari teman saya Hadroh Nurul Jannah yang dibimbing oleh Ustadz Muhammad Randy Ansyah. Dan kami juga masih mengundang pemirsa di rumah untuk dapat bergabung dengan kami di telepon interaktif di nomor 0711 311 454. Masya Allah juga Ustadz ya, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita hari ini yang menarik sekali, yang sempat terputus tadi mengenai pembahasan kita tadi mengenai evaluasi fitrah manusia ya Ustadz, yang dari bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Tentunya kalau berbicara mengenai Ramadan dan juga apalagi puasa pasti luas sekali Ustadz ya, bukan hanya manusia pastinya. Boleh Ustadz dijelaskan? Ya Mbak Amel, kembali lagi kepada ayat Al-Quran yang tadi dibaca oleh Qari. Di dalam ayat tersebut dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, salah satu fungsinya huda, petunjuk bagi kita, petunjuk bagi manusia, secara umum petunjuk bagi manusia. Nah, bagaimana petunjuk ini? Ternyata petunjuk itu adalah bahan untuk kita jadikan evaluasi diri tadi. Jadi dalam mengevaluasi diri, kita tidak harus melihat diri kita, tapi bisa melihat manusia yang lain. Itulah tadi bayi. Atau bahkan kita bisa melihat hewan yang Allah ciptakan. Ya, Allah tidak ragu dan Allah tidak malu ya untuk memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk misalnya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Artinya apa? Allah tidak akan merasa malu. Nah, begitu juga. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan, Mbak Amel, kita manusia bisa bercermin dengan hewan. Ini bulan Ramadan, bulan kita puasa. Ya, ternyata ada dua hewan, Mbak Amel, yang juga dia puasa, tapi beda jauh. Yang pertama hewan yang disebut dengan ular. Ular itu Mbak Amel, sebelum puasa, ular itu rakus, semua disantap. Kita saja bingung.
sampai-sampai ular yang kecil itu bisa menyantap seekor sapi yang besar. Masya Allah. Artinya apa? Hewan ular itu rakus. Tapi ada saatnya ular berpuasa. Apa fungsinya puasa bagi ular? Untuk ganti kulit. Nah, pada saat seekor ular berpuasa, Mbak Amel, ya, ular tersebut berdiam diri, tidak makan dan tidak minum, mengurangi aktivitasnya. Nah, tapi pada saat ular selesai melaksanakan puasanya untuk ganti kulit, proses ganti kulit, Mbak Amel, ya, pemirsa sekalian, coba kita perhatikan. Apa? Itu ular ganti kulit dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi setelah ganti kulit tetap namanya ular. Lebih sangar, lebih buas lagi daripada awalnya dia belum puasa. Nah, ini pelajaran evaluasi bagi diri kita. Kita ini manusia. Saya tadi mengawali, saya sudah 37 kali, barangkali dalam hitungan saya, itu berpuasa di bulan Ramadan. Seharusnya puasa di bulan Ramadan yang saya lakukan itu mencetak diri saya menjadi orang yang bertakwa. Tapi ternyata menurut saya belum menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita evaluasi, Mbak Amel. Ya, Bapak, Ibu, para pemirsa sekalian evaluasi. Kok saya setelah puasa, kalau bahasa kampung itu masih makla itulah. Masih gaya lamo itulah. Ya. Yang haram masih diembat. Ya, kenapa? Karena nggak meloin karakter ular. Ular berpuasa, tapi ular berpuasa hanya untuk ganti kulit, berubah casing doang. Berubah casing doang, Iya, ya Ustaz. Masya Allah. Berarti besar sekali ya Ustaz kebesaran Allah ini kalau kita berbicara mengenai evaluasi. Ya. Bukan hanya dapat melihat diri kita, tapi bisa juga melihat hewan yang telah diciptakan oleh Allah dengan sebegitu Masya Allahnya ya Ustaz. Baik Ustaz, berbicara mengenai introspeksi ya Ustaz. Banyak fenomena di mana kadang seseorang itu sulit Ustaz untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Tapi sangat mudah untuk mengintrospeksi kesalahan, mencari kesalahan orang lain gitu. Ya, Bagaimana Ustaz tanggapannya? Ya, Mbak Amel, Sayyidina Umar radhiyallahu an dalam sebuah syairnya mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kita sebelum kita diperhitungkan. Artinya evaluasi diri kita. Kita evaluasi internal kita. Bagaimana sholat kita. Saya umurnya sudah berapa tahun sekarang ini. Bagaimana sholat kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana amal-amal kita yang lain? Nah, waktu yang tepat adalah di bulan Ramadan. Kita mengevaluasi diri kita. Oh, ternyata saya ini belum menjadi orang yang bertakwa karena saya masih lalai melaksanakan sholat. Masih lupa melaksanakan amal-amal sunnah yang lainnya. Nah, ini bahan evaluasi bagi diri kita, Mbak Amel. Masya Allah sekali Ustadz. Dan kami juga masih mengundang pemirsa yang ada di rumah apabila memiliki pertanyaan seputar evaluasi di bulan Ramadan ya Ustadz, bisa langsung melalui line interaktif kita di 0711 311 5454. Dan Ustadz, tadi kita berbicara mengenai ular, mengenai bayi ya, fitrah Ustadz ya. Dan lalu Ustadz, sebenarnya hikmah dari evaluasi di bulan Ramadan ini apa sih Ustadz? Ya, hikmah kita mengevaluasi diri di bulan Ramadan. Pertama, kita akan menjadi manusia yang sempurna. Dengan kita mengevaluasi diri kita di bulan Ramadan, kita banyak mengevaluasi diri itu dalam bentuk amal. Oh, ternyata yang membuat saya belum menjadi orang yang bertakwa barangkali karena saya tidak puasa di bulan Ramadan. Kita menantang Allah, ya. Kita tidak puasa, kita tahu Ramadan bulan di mana kita diwajibkan puasa, tapi kita tantang Allah. Kita tidak puasa. Oh, ini kesalahan kita. Maka berpuasalah. Yang kedua, barangkali kita berpuasa di bulan Ramadan, namun ternyata kita masih juga belum menjadi orang yang bertakwa. Ternyata setelah kita evaluasi karena sholat kita yang masih sering bolong-bolong, maka jangan kita jadikan sholat kita itu bolong-bolong lagi. Ya, jadi Ramadan itu luar biasa. Maksimal kita bisa mengevaluasi dari 0 detik sampai
jam 00 lagi kita bisa mengevaluasi diri kita dengan puasa. Ya, jadi Ramadan memang benar-benar bulan kita mengevaluasi diri kita. Ini Mbak Amel. Masya Allah Ustadz, berarti Ramadan emang waktu yang pas ya Ustadz Waktu untuk yang tepat. mengevaluasi diri kita. Yang mana lagi Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan ya Ustadz? Iya benar Mbak Amel. Jadi kita bersyukur alhamdulillah sekarang ini kita sudah terbebas dari COVID-19. Ya, kita masih ingat 2 tahun yang lalu kita susah luar biasa untuk melakukan aktivitas, apalagi aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur tahun ini kita sudah terbebas dari COVID-19 dan kita bisa beramal kembali secara maksimal. Baik Ustadz, menarik sekali tentunya pembahasan kita di sore hari ini. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, tetap setia bersama kami di Hikmah Ramadan, Ramadan penuh berkah. Telah lengkap galau bukuan kita hari ini. Coba jengok lagi kak. Kelimpungan atau Yang manis? minum atau yang manis bisa. Ada tapi ya. Ada ya. Kita jalan dulu berarti balik ini. Kakak. Maaf kakak. Mati dicuci pak. Bil besar dah apa pak? Belum tinggal selembar, tinggal 50. Nggak apa-apa lah kak, anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita ni masalahnya juga biasa nak makan apa. Mana ini dinjuk ke galau. Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah kak, kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih pak ya. Sama-sama pak. Cukup lah untuk beli bensin. Ada mobil ya kak? Emang itu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan, tentunya dengan tema Ramadan bulan evaluasi dengan narasumber kita ya, Masya Allah sekali Ustadz Sulaiman M. Nur ya Ustadz. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tadi. Kalau tadi sudah membahas mengenai evaluasi fitrah manusia ya Ustadz, dari bayi dilahirkan dalam keadaan suci, lalu ada lagi ular ya Ustadz, contohnya tadi yang berganti kulit, lalu berpuasa hanya untuk
Berpuasa kulit. hanya untuk mengganti kulit. Lalu Ustadz, apakah ada lagi Ustadz yang bisa kita contoh sebagai bahan evaluasi kita? Baik, Mbak Amel. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, benar ada satu lagi hewan yang ternyata bisa menjadi tolak ukur evaluasi diri kita dalam berpuasa, yakni hewan yang dinamakan ulat. Baik Ustadz, maaf kita jeda terlebih dahulu dan akan kita sambungkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Saya Ibu Ruli di Pelaju, Mbak. Oke, Ibu Ruri. Saya Ibu Ruli di Pelaju, Mbak. Ibu Ruri ya? Ruli, oke. Ibu Di Ruli. Pelaju. Baik, Ibu Iya. Ruli. Silakan Ibu Ruli. Iya. Kasih, Mbak ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ruli. Silakan Bu Ruli. Pak Ustadz, saya sedikit nyimpang dari tema ini, tapi ada yang ingin saya tanyakan. Kalau dalam bulan puasa ini kita dari dulu juga tidak diajari untuk memainkan magic, sihir segala macam itu kita nggak percaya. Kita yakin sama Allah. Tapi kok tiba-tiba di dalam rumah kita ada hal yang aneh seperti jimat, nggak tahu dari mana. Itu bagaimana untuk menangkis orang-orang yang membawa barang yang kotor itu. Dan supaya kita jangan berubah pikiran, beralih ke kejahatan itu yang tidak diiniinlah sama kita gitu. Untuk menangkis dan menenangkan pikiran kita. Supaya kita tetap yakin kepada Allah. Itu aja. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ruli. Baik Ustadz, pertanyaannya tadi menarik sekali ya Ustadz. Iya. Mengenai sihir, magic ya Ustadz. Magic, iya. ya. Boleh langsung dijawab Ustadz mungkin. Ya, terima kasih Ibu Ruli di Pelaju. Pertanyaannya ya luar biasa. Zaman now, zaman sekarang masih ada yang magic gitu loh. Ya, artinya apa? Ibu Ruli, bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, saya diajarkan oleh guru saya itu salah satu diantaranya pertama untuk menangkal, ya, untuk menangkal sihir itu sebelum tidur kita membaca pertama surah Al-Baqarah 255 yang sering kita sebut dengan ayat kursi. Baca satu kali ayat kursi sebelum kita tidur, ya. Kemudian baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian baca surah Al-Falaq 1 kali dan surah An-Nas 1 kali. Sebelum tidur insya Allah ini akan menjadi hizib bagi kita, penjaga bagi diri kita. Bukan saja bagi diri kita, tapi bagi keluarga dan rumah kita. Jadi barangkali sederhana Ibu Ruli ya, bisa dicatat, baca 1 kali ayat kursi, baca 3 kali surah Al-Ikhlas, baca 3 kali surah Al-Falaq, baca 1 kali surah An-Nas. Insya Allah akan menjadi kebaikan bagi Mbak Ruli atau Ibu Ruli. Wallahu alam. Masya Allah Ustadz. Baik, berarti Ustadz magic, sihir itu bisa dijadikan juga sebagai bahan evaluasi kita ya Ustadz. Apakah kita sudah membaca ayat-ayat tersebut? Ya, benar. Apakah memang mungkin ada yang kurang dari diri kita terhadap Allah ya Ustadz? Ya, benar Mbak Amel. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, hakikatnya itu adalah evaluasi bagi diri kita. Mengapa orang cemberut dengan kita? Berarti ada yang salah di kita. Maka kita perbaiki, benarkan apa yang ada pada diri kita. Jangan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain pasti susah. Oleh karena itu Mbak Amel, kita tadi Umar Ibn Khattab menyuruh kita hasibu anfusakum.
perhitungkan diri kamu, hisap diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Ngapain kita menghisap diri orang lain? Diri kita saja belum kita hisap. Hitung berapa kali saya sudah melaksanakan sholat, berapa kali ini bulan Ramadan hari kelima. Hari kelima ini sudah berapa juz kita membaca Al-Quran. Ya, ini evaluasi kita. Karena apa? Karena di luar sana banyak teman-teman kita, banyak qari-qari kita yang mereka sudah barangkali menghatamkan Al-Quran. Ada yang sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kita baru 1 juz. 1 juz. Aduh, jauh sekali Mbak Amel. Artinya apa? Inilah evaluasi untuk diri kita. Salah satu di antaranya Mbak Amel. Berarti sangat penting ya Ustadz untuk mengevaluasi diri kita terlebih dahulu daripada melihat ke luar ya Ustadz. Lalu Ustadz, pertanyaan dari saya, bagaimana sih Ustadz cara membiasakan diri untuk selalu introspeksi dan evaluasi diri kita Ustadz? Karena kita sering lupa gitu Ustadz. Kalau ada suatu hal misalnya kita langsung menyalahkan orang lain atau sekitar, padahal kita lupa mungkin kesalahannya ada dalam diri kita sendiri Ustadz. Lalu bagaimana Ustadz cara membiasakan diri untuk evaluasi? Ya, Mbak Amel, kita harus membiasakan diri kita untuk mengevaluasi diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita hakikatnya karena perbuatan kita sendiri. Kebaikan yang kita dapatkan hakikatnya adalah kebaikan yang pernah kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, kejelekan yang kita dapatkan mungkin karena kejahatan yang pernah kita lakukan. Maka dengan hal seperti ini kita evaluasi. Kalau seandainya kita sering mendapatkan nilai yang tidak baik, oh ternyata saya tidak pernah belajar. Wajar kita mendapatkan nilai yang kecil. Kenapa? Karena kita tidak belajar. Apa evaluasinya? Kita harus giat belajar. Saya tidak pernah naik tingkat karena kita males, maka kita harus giat dan bekerja keras agar kita bisa naik tingkat. Ini evaluasi Mbak Amel. Oke, berarti evaluasi itu memang sangat penting ya Ustadz bagi kita. Lalu mengapa Ustadz evaluasi itu penting sekali bagi kita apalagi di bulan Ramadan seperti ini Ustadz? Ya Mbak Amel, penting evaluasi bagi diri kita. Kita ini manusia, semuanya sama. Semuanya sama. Di dalam Al-Quran disebutkan itu kalimat wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu. Sesungguhnya semua manusia, Allah sudah bilang, semua manusia, saya, Amel, pemirsa sekalian, pasti merugi. Kecuali ada 4. Illalladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang-orang yang selalu beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Nah, acara seperti ini, ya, acara hikmah Ramadan yang dilakukan oleh TPRI ini, pada hakikatnya adalah untuk merubah diri kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beramal soleh, menjadi orang yang selalu menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Mengapa? Inilah bukti bahwa Ramadan adalah bulan yang paling pas kita untuk mengevaluasi diri. Baik, Ustadz tadi sempat menyinggung diri kita menjadi orang yang beriman, yang beramal soleh ya Ustadz. Lalu bagaimana sih Ustadz caranya agar diri kita ini menjadi orang yang seperti Ustadz bilang tadi, menjadi orang yang beriman dan beramal soleh? Oke, baik Mbak Amel. Tadi kita sudah membahas tentang karakter hewan yang namanya ular. Ya, keluar dari Ramadan tetap ular juga. Sekarang kita bahas ulat. Ya, manusia awalnya itu dipanggil ya ayyuhan nas. Allah memanggil kita dengan panggilan hai manusia. Tapi saat-saat tertentu Allah panggil kita dengan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Dan pada saat tertentu juga Allah panggil dengan takwa. Artinya apa? Ini tadi ulat. Ya, ulat awalnya ulat itu adalah hewan yang rakus. Di mana ia hinggap di daun, daun tersebut akan habis dimakannya. Habis daunnya, dia makan dahannya. Habis dahannya, ia makan pohonnya. Ya, ulat menjadi musuh petani. Ulat ingin berubah, ulat saja ingin berubah loh. Baik Ustadz, menarik sekali Ustadz pembahasan kayak sepertinya mengenai ulat, mengenai ular ya Ustadz.
Baik, pemirsa, nanti akan kita sambung kembali ya pembahasan kita yang menarik sekali di sore hari ini. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi tentunya di Hikmah Ramadan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Analog. Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan, tentunya dengan pembahasan tema yang menarik sekali, yaitu mengenai Ramadan bulan evaluasi. Dan kami juga masih mengundang pemirsa di rumah, apabila yang memiliki pertanyaan bisa langsung bergabung di line interaktif kami di 0711 311 454. Baik Ustadz, kita lanjutkan pembahasan kita tadi yang sempat terputus ya Ustadz, yang sangat menarik sekali mengenai bagaimana sih Ustadz caranya menjadi orang beriman dan beramal soleh, dan membahas mengenai ulat tadi Ustadz. Boleh Ustadz dilanjutkan kembali. Terima kasih Mbak Amel. Tadi kita sempat membahas ulat. Ulat adalah hewan yang awalnya adalah musuh para petani. Musuh para petani. Saya tadi katakan ulat hinggap di daun, daun tersebut dimakan dengan rakusnya, habis daunnya, dahannya, habis dahannya, pohonnya, sampai mati batang tersebut, pohon tersebut. Nah, ulat ternyata mengevaluasi diri. Kalau dia terus menjadi ulat, bakal dimusuhi terus oleh petani, maka ulat berubah. Ulat berubah, namun ulat berubah, dia berpuasa, dia mengurung diri dalam tempurung, dalam kepompongnya. Dari ulat panggilannya berubah, panggilannya menjadi seekor kepompong. Dan coba kita perhatikan Mbak Amel dan para pemirsa TVRI sekalian, bahwa kepompong tersebut itu beda dengan ulat. Kalau ulat hinggap di daun, dia merusak daun tersebut. Tapi kalau kepompong, dia hinggap di daun, daun tersebut tidak rusak. 5 kepompong itu daunnya tetap stabil. Selama di dalam kepompong itu ulat tidak melakukan aktivitas, makan, minum, dan aktivitas yang jeleknya dulu itu tidak dilakukan. Keluar dari kepompong, subhanallah, seekor ulat menjadi kupu-kupu. Indah dan bukan lagi menjadi musuh petani, tapi menjadi teman dan sahabat kita semua. Nah, inilah manusia. Kita manusia mengevaluasi diri di bulan Ramadan. Kita dipanggil oleh Allah, awalnya itu adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Disebutkan oleh Allah bahwa manusia itu hakikatnya pasti merugi. Kita tidak mau merugi. Bagaimana caranya? Kita mau berhasil. Oh, kita harus jadi orang yang beriman. Setelah jadi orang yang beriman, dipanggil Allah, kita harus naik tingkat. Apa tingkatnya? Tingkat bertakwa. Nah, pada saat kita tingkat bertakwa, apa yang harus kita lakukan? Puasa di bulan Ramadan. Kita Mbak Amel, di bulan Ramadan ini sama seperti seekor ulat. Ya, dia mengurung diri dalam kepompong. Dia mengurung diri dalam kepompong. Kita berusaha. Ya, di bulan Ramadan ini Al-Quran kita baca, sholat kita giatkan, tarawih kita ikut. Ya. Dengan bacaan-bacaan solawat, zikir-zikir yang lain pun kita dawamkan lisan kita. Kenapa? Karena kita ingin menjadi kupu-kupu. Awalnya barangkali kita adalah musuh.
seperti ulat iya, tadi. ulat ya, Ustaz. tadi. Tapi setelah kita mengurung diri dalam kepompong, ya, kepompong kita namanya Ramadan, keluar dari Ramadan, Mbak Amel, kita menjadi kupu-kupu, indah warnanya. Kupu-kupu Mbak Amel tidak pernah hinggap di tempat yang jelek. Kupu-kupu tidak pernah hinggap di sampah, kotoran. Kupu-kupu selalu hinggap di daun yang indah dan wangi. Ini artinya apa? Dan kita lihat lagi Mbak Amel, ternyata ya, kembali kalau ular itu setelah berpuasa hanya ganti casing menjadi ular, tetap dipanggil ular. Dan ternyata Mbak Amel, ular itu adalah hewan yang selalu dijadikan media untuk setan menyamar. Dan kita lihat dalam beberapa hadis itu ular tempatnya di neraka. Beda dengan ulat tadi. ya. Ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu Amel itu menjadi teman manusia dan dan tempatnya ternyata kupu-kupu itu di surga. Tempatnya di surga. Kita saja sering di kampung itu kalau seandainya ada ular, waduh, masuk rumah ada bahaya, ini ada bala kayaknya, ya. Kalau masuk kupu-kupu, apa yang kita bicarakan? Waduh, Rezeki, kayaknya bakal ya. ada rezeki, ada tamu ini. Artinya apa? Kebaikan, Mbak Amel. Baik, Ustadz, maaf kita jeda terlebih dahulu. Kita bakal angkat telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dengan Bapak siapa di mana? Pak Amir dari Palembang. Pak Amir. Baik, Pak Amir, silakan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Ya, sesuai dengan tema bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan evaluasi dan perbuatan-perbuatan kita yang masa lalu mungkin tidak baik dan menjadi baik. Nah, dalam rangka untuk menjadi takwa itu apa Pak Ustadz kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang kedua, apa ciri-cirinya bahwa memang orang itu sudah mencapai derajat takwa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Amir. Silakan Ustadz, mungkin langsung dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Amir atas dua pertanyaannya. Yang pertama, apa kiat-kiat menjadi orang muttaqin? Di dalam bulan Ramadan kita berpuasa. Jadi salah satunya banyak-banyak kita sering berpuasa. Di bulan Ramadan kita puasa wajib. Di luar bulan Ramadan ada puasa sunnah. Ada puasa sunat Syawal 6 hari. Ada puasa hari Senin dan Kamis. Ada puasa Ayamul Bid. Ada puasa Nabi Daud. Kerjakan puasa. Karena apa? Puasa adalah cara kita mencetak diri kita menjadi orang yang bertakwa. Kedua, di dalam bulan puasa itu ada satu solat yang tidak ada di luar bulan puasa. Solat apa? Solat tarawih. Artinya apa? Kalau ingin menjadi orang bertakwa, banyak-banyak kita melakukan solat. Termasuk solat sunat. Kita perbaiki. Oh, barangkali solat wajib saya sudah dilakukan. Solat sunat yang belum kita kerjakan. Solat sunat kita kerjakan. Solat sunat sudah kita kerjakan. Mungkin dalam pelaksanaan solat sunat masih ada yang salah kita lakukan. Perbaiki. Perbanyak sodakoh di bulan Ramadan. Syarat yang ketiga, ya, kiat yang ketiga. Jadi perbanyak sodakoh karena bulan Ramadan adalah bulan sodakoh. Bulan dimana kita, ya, pada saat bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Ya, bahkan Nabi menyatakan bahwa kita bersedekah dengan orang yang sedang berpuasa dengan cara memberikan makanan. Itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau bahasa saya enak, apa? Kita lihat siapa sih kiai, habaib, ustadz yang saat ini sedang berpuasa, maka antarkan makanan untuknya.
Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan pahala sebagaimana pahala habaib yang sedang berpuasa, para asatidz yang sedang berpuasa. Ada qori yang barangkali dia menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu saat ini sudah 10 kali. Waduh, kita antarkan. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan pahalanya. Nah, Bagian ini, ya Ustaz. iya. Jadi ini barangkali Pak Amir kiat-kiat ingin menjadi orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaan kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam syair Imam Ali karamallahu wajha. Beliau menyatakan at-taqwa huwal khaufu bil jalil wal qanaatu bil qalil wal amalu bit tanzil wal istidadu liyaumil akhir. Ada 4 ciri orang yang bertakwa, Pak Amir. Yang pertama, orang yang bertakwa itu takut dengan Tuhannya. Takut dengan Tuhan disebutkan di sini ada makna. Kenapa? Di muka bumi ini, Mbak Amel dan Pak Amir, itu ada 2 rasa takut. Yang pertama takut dengan Khalik, yang kedua takut dengan makhluk. Yang takut dengan makhluk, sikap yang akan lahir dari diri kita, jika kita takut tadi lihat ular, kita berlari, menjauh, jangan sampai bertemu dengan ular. Takut dengan hantu, kita berlari, menghindar, menjauh dari hantu tersebut. Ya, takut dengan manusia, maka kita menghindar. Takut dengan Khalik, Allah, itu bukan menjauh kita mendekat sedekat-dekatnya. Oleh karena itu, ciri pertama dari orang yang bertakwa berdasarkan syair Imam Ali tadi adalah orang yang sudah mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya apa? Pasca Ramadan, dia selalu dekat dengan Allah dengan ibadah-ibadahnya. Tadi puasa sunnah dikerjakan, sholat sunnah pun dikerjakan. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu beramal, berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kita bergerak, kita bertindak, kita berlaku sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan disunahkan oleh Nabi. Yang ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi kita beramal, Mbak Amel, itu hakikatnya untuk akhirat kita. Dalam hadis Nabi disebutkan itu al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berhasil adalah orang yang mempunyai nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah hidupnya ini. Jadi orang yang bertakwa, syarat yang ketiga adalah orang tersebut adalah orang yang cerdas dan harus beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Dan yang keempat terakhir, orang yang bertakwa adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Ini Mbak Amel. Masya Allah sekali ya Ustadz. Tadi Ustadz sebutkan sudah ciri-ciri orang yang bertakwa ya Ustadz, yaitu takut kepada Allah, beramal dan mempersiapkan untuk bekal akhirat. Lalu bagaimana Ustadz cara kita supaya kita ini menjadi orang yang dengan ciri-ciri orang bertakwa tersebut? Ya, Mbak Amel, bagaimana caranya? Ya, kita sudah tahu bahwa agar kita menjadi orang yang bertakwa tadi, salah satu diantaranya itu dengan memperbaiki amal kita. Kita berpuasa di bulan Ramadan, ya, saya tadi katakan saya sudah lebih kurang 37 kali. Artinya kalau seharusnya saya sudah dikeluarkan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Kok masih belum bertakwa kita? Something wrong. Ada yang salah di puasa kita. Kita perbaiki. Ya, kalau dulu barangkali puasa kita masih disebut dengan puasa yuk. Jangan lagi. Itu masih enak puasa yuk ya. Ada yang tidak puasa betul, petantang-petenteng melawan Allah. Ya, artinya apa? Jangan. Kita hijrahlah, ya. Menghadap Allah, kita semua ini pasti akan mati. Maka itu tadi, orang yang bertakwa mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah hidup di dunia ini, kematian. Jadi dia harus mempersiapkan dirinya dan terus memperbaiki semua amalnya, sholat, puasa, zikir, tilawatil Quran dan lain sebagainya. Ini Mbak Amel.
Oke, berarti Ustadz untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak jauh dari evaluasi tentunya Ustadz ya, dan introspeksi diri. Dan Ustadz, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai ular dan ulat tadi Ustadz. Sangat menarik sekali Ustadz. Kita kan sama-sama berpuasa nih Ustadz, ular dan ulat. Tapi bagaimana sih Ustadz cara kita setelah berpuasa itu menjadi seperti ulat? Bukannya menjadi seperti ular Ustadz. Iya, terima kasih Mbak Amel. Kita tadi mengevaluasi diri kita dengan melihat dua hewan ini, ya. Jawaban kalau kita tanya dengan pemirsa sekalian, apakah kita mau jadi ular atau ulat? Semua barangkali menjawab ulat. Mengapa? Ulat bisa bertransformasi menjadi kupu-kupu dan tempatnya di surga. Ya, tidak ada yang mau jadi ular. Namun, ya sekarang ini kita lihat banyak orang-orang yang berpuasa laksana puasanya ular, ya berubah casing doang. Masya Allah, bahkan saat ini hari ini ya dia sudah heboh mencari pakaian baru, baju baru untuk apa? Berubah casing. Masya Allah. Bahkan orang-orang yang berpuasa laksana ular itu bajunya lebih banyak dari orang yang berpuasa laksana ular tadi. Ya artinya apa? Kita harus evaluasi diri kita, berarti kita tidak harus menuruti hawa nafsu kita. Jangan kita turutin hawa nafsu kita. Kalau kita turutin hawa nafsu kita ini, Mbak Amel, tidak akan pernah habis. Dalam Al-Quran disebutkan, hatta zurtumul maqabir. Sampai kita mati, masuk kubur, baru nafsu kita hilang. Masya Allah sekali. Menarik sekali Ustadz pembahasan kita hari ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali. Tibalah kita mungkin Ustadz di sesi kesimpulan. Silakan Ustadz untuk kesimpulan materi kita hari ini. Baik pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita di bulan Ramadan tahun ini. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan kita yang terakhir. Sehingga kita akan berpuasa di bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah puasa yang maksimal. Jadikan, niatkan diri kita ingin menjadi seekor ulat yang bertransformasi menjadi kupu-kupu yang tempatnya di surga. Jangan menjadi ular yang hanya berubah casing tapi tetap ganas dan tetap menjadi musuh manusia. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah sekali Ustadz pembahasan kita tentunya pada hari ini mengenai Ramadan, bulan evaluasi. Terima kasih Ustadz Sulaiman M. Nur telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga ilmu tadi menambah pencerahan ya Ustadz, serta meningkatkan diri kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada, sebelum ditutup akan ada penampilan hadroh dari Hadroh Nurul Jannah yang merupakan pimpinan dari Ustadz Muhammad Randy Ansyah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa di rumah yang tetap setia bersama kami. Akhir kata saya Amelia Tirta beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Nantikan kami besok dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ya hana Nabi Muhammad, ya hana Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah, ya hana zahara dinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Zahara dinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Ya القمر من مكتي لما ظهر ولأجله شق القمر وافتخرت المضار وافتخرت المضار به أمام كل الأمر
فضل من الله يا هنانا صلوا على خير الأنام خير الأنام المصطفى بدري تمام بدري تمام صلوا عليه وسلموا وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا هنانا ظهر الدين المهيأ بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء